Ya teman-teman sekalian, ketemu lagi dengan saya di Ustadi Madu Channel. Sekarang kita bersama Pak Anto. Kita di perkebunan sawit. Ini umur berapa ini Pak? Ini 5 tahun nih Pak. 5 tahun 5 ini ya? tahun. Sudah mulai menghasilkan buah atau? Buah pasir harusnya sudah nih Pak. Ini mungkin kena di ngetrek. Kena di musim ngetreknya ada itu Pak. Oh, Sirkulasi panennya. Atau kalau ini memang nampaknya pohon jantan nih Pak. Jadi nggak ada betul. buahnya ya. Nengok bunganya bunga sawit jantan. Oh, jadi teman-teman, ini sawit jantan. Jadi tidak ada buahnya. Tapi bunganya Ada. Bunganya banyak. Kita lihat di sini, ini banyak sekali lebah di sini. Ini umur 5 tahun di bunga jantan, di pohon sawit jantan. Apa di areal gitu pohon sawit jantan gini mesti ada atau gimana Pak? Harusnya ada. Kalau 1 hektar minimal mereka ada 5 pohon sawit jantan. 1 hektar minimal 5 sawit jantan Ya, ada. untuk penyerbukannya biar sawitnya jadi buah. Tapi nggak tahu nanti kalau udah ada tawon di sini sawit jantan jadi menghasilkan buah atau enggak, kita belum tahu karena ini baru pertama ada. lebah. Jadi kita lihat di sini banyak sekali lebah dan ini ternyata adalah sawit jantan. Dan Pak Anto belum tahu nanti apakah berbuah atau tidak jika kemudian ada lebah. Tapi biasanya enggak berbuah nih Pak. Nggak berbuah, nggak pernah ada buahnya. Jadi kalau kita di pohon sawit selalu dalam 1 hektar tetap selalu paling tidak ada 5. 5. Dan kemudian yang di betina apa ada bunga seperti ini Pak? Ada juga ada betina buah yang kayak gini. Itulah yang dibilang orang nggak ada buahnya atau ngetrek tuh Pak, bunga yang nggak jadi. Bunga yang Itu nggak jadi. alasannya kurang penyerbukannya atau gimana, kita nggak tahu. Makanya kita ada peternakan lebah di sini. Kita Iya. tengok untuk bulan berikutnya atau 3 bulan berikutnya. Jadi sekalian lebah di sini adalah untuk percobaan, Untuk penyerbukan. untuk penyerbukan. Apakah dia ini kemudian dengan ada lebah di sini, kemudian Panennya meningkat. panennya meningkat, Iya. apa nanti kira-kira kualitas standarnya itu ada pengaruhnya Pak dengan penyerbukan itu? Ada Pak, kalau penyerbukan bagus jadi terjadi buah semua atau bisa jadi buah semua kan akan menambah berat Pak, akan menambah berat tandan juga. Jadi semakin penyerbukannya semakin bagus, buahnya tandannya semakin sempurna, sempurna. tandannya pun semakin besar. Oke. Buahnya semakin besar. Jadi inilah sesungguhnya simbiosis mutualisme. Jadi si lebah mencari bee pollen, gunanya untuk hidupnya dia, untuk sumber protein untuk dalam kehidupan dalam sarang. Sedangkan bagi si sawit, dia itu membantu untuk penyerbukan. Nah kalau penyerbukannya bagus, tandannya nanti semakin besar dan hasilnya buahnya semakin banyak, ujung-ujungnya tandannya berat dan Hasilnya semakin meningkat. hasilnya semakin meningkat. Oke. Ini Pak yang bunga itu Pak ya? Iya, cuman bunga aja nggak ada jadi buah Pak. Karena kemarin belum ada lebah di sini, penyerbukannya kurang bagus atau tidak ada sama sekali penyerbukan. Itu kita lihat teman-teman ada 2 jenis lebah. Yang satu ini kecil, kemudian bagian abdomennya ini, bagian perutnya ini garis-garisnya jelas. Itu apis serana. Kalau yang besar, garis-garisnya ini kurang nampak. Itu yang apis mellifera. Ini yang kita ternakkan. Sementara yang apis serana itu yang dari alam. Nah kemudian ini ada apis dorsata. Dorsata ini yang paling besar. Nah ini ternyata dorsata juga mau sawit. Yang besar ini Pak Ali, kita lihat ini. Nah yang paling besar itu apis dorsata ini. Nah, kita ini kebetulan sekali ini dapat ada gambar tiga-tiganya. Iya, jadi dalam mencari makan ternyata mereka sama.
dan tidak berebut. Jadi kita harus meniru lebah ini ya. Meskipun sama-sama mencari makan dari bunga yang sama, kita tidak perlu berebut. Ini Apis dorsata ini kita kelihatan. Jadi yang di bawah itu, di pojok bagian kiri layar ini Apis dorsata. Sama-sama mengambil polen sawit. Ya, ini kalau bunga seperti ini, bunganya ini berapa Pak? Berapa usianya sehingga mekar gini sejak kuncup gitu? Sejak kuncup kalau usia kayak gini 15 hari. 15 hari. 15 hari. Dan kira-kira sampai polennya habis gitu berapa ini Pak? 1 bulannya. 1 bulanan. Wah, mulai luar dari biasa. Mekar sampai habis Sampai kering, habis. Iya. 1 bulan. 1 bulan. Luar biasa teman-teman, 1 bulan. Jadi dalam 1 tandan itu bisa sebagai sumber bipolen itu selama 1 bulan. Dan dalam 1 pohon ini akan ada selalu tandan yang muncul Pak, bener Pak? Iya. Oh, berarti kan memang enggak putus-putus ini jadinya ini Pak? Enggak putus. Wes, inilah berkah alam Indonesia. Jadi bipolennya enggak putus-putus di kebun sawit ini. Jadi meskipun ada yang mengatakan bahwa sawit itu sebagai pemakan air yang sangat banyak gitu. Tapi dari lebah kita juga mendapatkan manfaatnya sebagai sumber polen. Itu sehingga beternak lebah di kebun sawit ini bisa berlangsung lama karena ada sumber polennya yang terus selama 1 tahun penuh. Dan kemudian akasia carpa itu juga sebagai sumber madunya juga setahun penuh. Ya, kita terima kasih dengan Pak Anto ya atas penjelasannya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, sampai ketemu kembali dengan saya di Ustadi Madu Channel. Tetap ikuti, bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe, dan juga jangan lupa tekan loncengnya. Jadi kita ada update terbaru, teman-teman bisa dapat pemberitahuan. Terima kasih Pak.